عليه وعلى آله صلوا عليه. الهجران رحلتها هادية أمر الإسلام المدينة الهجران رحلتها هادية أمر الإسلام المدينة فسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا فسلام الله
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina al-Mustafa Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma fassalli wa sallim wa karim wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa safiyyina wa qurrati a'yunina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji ila yaumil qiyamah. Amma ba'da. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana israh lana sudurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasil ila imamil khatimatil hufaz al-imam Jalaluddin As-Sayuti rahimahullahu ta'ala wa qaddasallahu sirra wa adama nafa'a bi ulumi wa barakatihi wa nafahatihi wa madadihi wa karamatihi fid daraini amin. Kitab Jami' As-Saghir, hadis nomor 4649, hadis sahih diriwayatkan daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an di dalam kitab Al-Bazzar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sab'una alfa, 70.000. Sab'una 70, alfa ribu, 70.000 min ummati, dari umatku, yadkhulunal jannah, mereka akan masuk surga bighairi hisabin, tanpa hisab, dengan tanpa hisab. Siapa ciri-ciri yang masuk surga tanpa hisab? Pertama, humul ladzina la yaktawun, mereka adalah orang-orang yang tidak mengobati diri dengan cara kai. Mereka adalah orang-orang yang tidak berobat dengan cara kai. Kai adalah jenis perobatan menggunakan besi yang dipanaskan, yang ditempelkan di kulit dengan panduan ahlinya. Salah satu bentuk besinya adalah setrika. Antum colok setrika, tempelkan di kulit dengan panduan ahlinya. Kalau nggak ada ahlinya jangan. Berapa kadar panasnya, berapa lama ditempelkan, berapa kali penempelan, di mana ditempelkan, itu ada arahannya. Tapi walaupun demikian, itu jenis pengobatan yang dilarang oleh Rasulullah SAW. 3 perobatan tradisional yang pernah ada: 1 kai, 2 bekam, 3 fasdu. 2 dilarang, 1 dilarang Nabi, 2 dianjurkan. Fasdu dan bekam. Bekam mengeluarkan darah daripada lapisan kulit paling luar, sedangkan fasdu mengeluarkan darah dari pembuluh darah yang besar. Sedangkan kai mengobati dengan besi panas. Ketika Sayyidina Imran bin Husain radhiyallahu an, beliau penderita penyakit ambayan, wasir. Setiap kali beliau berjalan, beliau mendapatkan salam dari malaikat.
Masuk ke rumah terdengar salam dari orang yang tidak terlihat, maka disampaikan kepada Rasulullah itu adalah salamnya malaikat. Tapi ketika beliau mengobati dirinya dengan cara kait, maka salam itu enggak ada lagi. Maka hal itu disampaikan kepada Rasulullah. Rasulullah katakan, karena kamu melakukan pengobatan dengan cara kait, mempanaskan besi kemudian menempelkan di tempat yang sakit. Maka di sini Nabi juga memberitakan orang-orang yang akan masuk surga tanpa hisab, ciri-ciri pertama adalah orang yang tidak pernah melakukan pengobatan dengan cara kai. Boleh kai dengan tradisional atau kai secara pengembangan teknologi seperti kemoterapi. Itu bagian daripada pengobatan kai. Wala yakun, dan mereka tidak melakukan pengobatan kai kepada orang lain. Yaktawun, mereka mengobati dirinya dengan kai. Wala yakun, dan mereka tidak mempraktekkan pengobatan kai pada orang lain. Walaupun dia tidak mengobati dirinya dengan kai, tapi dia buka praktek kai, maka dia termasuk orang yang tidak masuk surga tanpa hisab. Bisa saja masuk surga tapi pakai hisab. Kenapa? Karena ikut terlibat dalam pengobatan kai, baik dia yang diobati atau dia yang mengobati. Wala yastarkun, dan orang-orang yang tidak menjampi. Wala yastarkun, dan orang-orang yang tidak menjampi. Bahasa jampi di sini ini secara umum. Ada jampi yang syariah, ada yang tidak syariah. Yang syariah yaitu seperti jampi dengan ayat-ayat kursi, seperti yang dilakukan sahabat menjampi dengan Al-Fatihah, seperti yang dilakukan oleh Nabi menjampi dengan kalimat-kalimat doa, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Itu jampi syariah yang dibolehkan. Yang dilarang adalah jampi-jampi yang tidak syariah, baik pakai bahasa Minang atau pakai bahasa Arab atau pakai bahasa yang tidak dimengerti, baik pakai media telur ayam atau media ayam kampung atau ayam hitam. Wala yastarkun, wala yatatayyarun, dan tidak melakukan praktek tiyarah. Tiyarah ini makna asalnya adalah ketika orang-orang Arab mau pergi berdagang ke Syam secara yang biasanya mereka kunjungi, maka mereka akan mencari pohon yang ada burungnya. Ada burung bertengger di situ, maka dia akan goyang pohon itu. Ketika digoyang, terbanglah burungnya ke kanan. Maka kata dia, bagus melakukan perjalanan dagang. Kalau burungnya terbang ke kiri, dia balik pulang nggak jadi berjalan. Itu disebut dengan tiyara, praktek percaya kepada burung. Itu makna dasarnya. Makna umumnya adalah percaya kepada ramalan. Orang yang pernah datang ke tukang ramal, apalagi meramal, maka dia tidak akan masuk surga tanpa hisab. Masuk surga bisa saja kalau dia taubat dari perbuatan syirik tersebut, tapi kalau dia pernah terlibat, dia kurang poinnya. Tidak ada peluang masuk surga tanpa hisab. Baik meramal dengan alat-alat yang dianggap sebagai peninggalan orang-orang soleh. Misalnya ada sebuah tempat tiang masjid. Tiang masjid itu kalau sekiranya kita peluk sampai tangan, maka cita-citanya tercapai. Kalau dipeluk enggak tercapai, kalau tangannya enggak sampai. Meramal nasib dan tiang masjid sekalipun.
atau dengan alat-alat lain, dengan media-media lain. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan di atas Tuhan mereka pasrah. Jadi secara inti di sini, orang yang penuh tawakalnya kepada Allah dan tidak terlibat dengan perkara yang dilarang oleh Nabi, dan juga tidak ikut praktik syirik, 70.000 banyaknya, itu akan masuk surga tanpa hisab, tidak lewat hisab, nggak ada yang ditanya dari kehidupannya. Nah, semoga Allah SWT kelompokkan kita satu dari mereka. 70.000 lumayan banyak, kita hanya 200-an paling-paling. Kecuali yang sudah pernah ke dukun. Antum pernah ke dukun? Bak telur ayam? Hadis berikutnya terdapat dalam Sunan Nasa'i dari Sayyidina Abi Dzar Al-Ghifari. Dalam Sunan Nasa'i dari sahabat yang berbeda, Sayyidina Abi Hurairah. Dari Imam Hakim. Di dalam kitab Imam Ibn Hibban, hadis sahih, Nabi SAW bersabda, sabaqo dirhamun, telah mengalahkan, sabaqo telah mengalahkan, dirhamun satu uang dirham, mi'ata alfi dirhamin 100.000 dirham. Satu uang dirham telah mengalahkan pahalanya 100.000 uang dirham. Bagaimana kejadiannya kira-kira? Kenapa satu dirham bisa mengalahkan 100.000? 1.000 rupiah mengalahkan 100 juta. Nah, kalau uang kita 1.000 rupiah mengalahkan pahala 100 juta. Ini bukan hadis dhaif, hadis sahih. Kesempatan ini hanya bisa diraih oleh santri. Rajulun, satu orang laki-laki, lahu dirhamani, miliknya, punyanya hanya 2 dirham. Dia punya uang hanya 2.000 rupiah. Akhaza ahadahuma, lalu dia mengambil salah satu dari 2.000 itu. Dia mengambil salah satu dari 2.000 itu, fatasaddaqa bihi, lalu dia bersedekah dengannya. Berarti dia telah sedekah separuh dari kekayaannya. Dalam kantong amanah, buku amanah ada berapa? 200.000. 100.000 untuk korban. 400.000? 200.000 korban. Yang banyak yang ketakutan. Yang 1 juta 500.000 baru dapat pahala yang sama. Yang punya 2M, 1M bisa meraih pahala itu. Tuh bayangkan, nggak berani. Tapi kalau 100.000 nyumbang 50.000 berani. Dan satu orang lagi, lahu malun katsir, baginya harta yang banyak. Baginya harta yang banyak. Fa akhadha min ardihi, lalu dia mengambil dari hartanya. Fa akhadha, lalu dia mengambil min ardihi, dari hartanya, mi'ata alfin 100.000. Fatasaddaqa biha, lalu dia bersedekah dengannya. 100.000 dari harta yang dia ambil itu baru 10% dari kekayaannya. Mungkin 5% dari kekayaannya. Mungkin 3%, mungkin saja 1%. Tapi seseorang tadi walaupun menyumbangkan 1 dirham,
tapi 1 dirham itu adalah setengah dari total kekayaannya, maka pahala 1.000 rupiah itu telah mengalahkan 100 juta rupiah dari pemilik harta lebih daripada 500 juta. Bisa dipahami? Kapan bisa dilakukan? Waktu tabungan sedikit, waktu uang amanah sedikit. Pas uang amanah sedikit, sedekahkan separuh. Ilyas nggak berani. Jadi di sini Nabi mengajarkan Allah tidak menilai sedekahmu dengan nominal, tapi Allah menilai persen daripada harta. Jadi yang Allah nilai persentase, bukan nominal. Kalau nominalnya tidak ada keadilan, tidak akan ada keadilan. Tapi dengan persentase, keadilan itu akan didapatkan. Maka Nabi bersabda dalam hadis sahih, 1 dirham kadang-kadang bisa mengalahkan 100.000 dirham. Hadis berikutnya juga dengan hadis yang sahih, terdapat dalam Sunan At-Tirmizi, Sahih Imam Hakim, Syarah Kabir Imam Tabrani, dari 2 sahabat Nabi, Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu an dan Sayyidina Abi Darda radhiyallahu an. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sabaqal mufarridun, telah terdahulu orang-orang yang menyendiri. Sabaqal mufarridun, telah berada di depan, telah terdahulu, artinya berada di barisan terdepan dalam mendekatkan diri kepada Allah. Al-mufarridun, orang-orang yang menyendiri. Mustahiruna fi dzikrillah, yang mereka bergadang dalam berzikir kepada Allah. Mustahirun, mereka bergadang di dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yada'u dzikru anhum asqalahu, meletakkan oleh zikir dari mereka akan beban-beban mereka. Meletakkan oleh zikir, meletakkan dari, maknanya meringankan dari mereka oleh akan beban-beban mereka. Beban yang dimaksudkan di sini bukanlah beban pemikiran atau beban kehidupan, tapi beban yang dimaksudkan di sini adalah beban di akhirat. Apa kira-kira menjadi beban di akhirat? Dosa. Jadi zikir yang dia baca telah menghapuskan dosa-dosa mereka. Mereka menyendiri. Pada hari ini ramai kita lihat remaja menyendiri. Nggak ada berkumpul, walaupun berkumpul tapi dengan alam masing-masing. Satu dengan handphonenya, yang satu dengan handphonenya juga. Mufaridun, menyendiri. Begadang juga, tapi tidak dalam rangka zikir kepada Allah. Maka ketika seseorang mampu menyendiri dalam keadaan berzikir, terlambat tidur karena berzikir, maka dosa demi dosa itu akan hilang dari kehidupannya. Habis, habis, dan habis, sehingga dia berada pada barisan terdepan. Fayatuna yaumal qiyamati khifafa, maka mereka datang pada hari kiamat hal keadaan mereka tidak ada beban. Maka mereka datang pada hari kiamat khifafa, hal keadaan mereka tidak ada beban. Kira-kira kalau kita berjalan satu rombongan, satu dengan bebannya,
yang satu lagi tidak ada beban, maka bisa kita pastikan yang berada pada barisan terdepan adalah orang berjalan tanpa beban. Nanti dipraktek besok. Untuk pergi ke lapangan, kawan bawa 1 galon, satu lagi bawa 2, satu lagi 3, satu lagi dia jalan kaki santai, gak ada yang dibawa. Pastikan yang berada di barisan terdepan, yang paling cepat jalannya adalah yang datang ke akhirat, tidak ada beban dosa. Zikir, mengingat Allah dalam kesendirian di tengah malam, menahan rasa kantuk, itu akan cepat menghilangkan beban dosa di dalam kehidupan seseorang. Sehingga Nabi bersabda, sabaqal mufarridun al-mustahiruna bidzikrillah, berada di saf-saf terdepan orang-orang yang menyendiri, yang bergadang untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis sahih. Azan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan hadis 4652. Sabaqal muhajirun, telah terdahulu orang-orang muhajirin, atau telah mendahului oleh orang-orang muhajirin, an-nasa, manusia semuanya, ansar, tabi'in, apalagi kita yang ada di akhir zaman, bi arba'ina kharifah, 40 tahun, ilal jannati, ke surga. 40 tahun ke surga. Sebelum manusia ditempatkan Allah dalam surga, yang dikatakan dalam sebuah hadis, diharamkan umat-umat selain umat Nabi masuk surga sebelum umat Nabi. Diharamkan surga ke nabi-nabi yang lain sebelum Nabi Muhammad masuk surga. Dari seluruh umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tadi ada 70.000 yang masuk surga tanpa hisab. Ada yang lebih istimewa lagi, yaitu orang-orang muhajirin. Dia sudah berada di surga 40 tahun sebelum orang lain masuk surga. 40 tahun sebelum orang lain masuk surga. Yatana'amuna fiha, mereka bernikmat-nikmat di dalam surga, makan, minum. Wan nasu, padahal orang-orang mahbusun, tertahan dihisab. Mahbusun, tertahan di tempat penghisaban. Summa takunu zamratus saniyah, kemudian adalah gelombang kedua, kemudian adalah kelompok kedua, mi'ata kharif, 100 tahun. Kemudian adalah kelompok kedua, mi'ata kharif, 100 tahun. Apa maksudnya kelompok kedua 100 tahun? Apakah kelompok kedua 100 tahun setelah mereka? Ataukah kelompok kedua masuk kemudian baru 100 tahun setelahnya ada kelompok yang lain? Hal ini komentar daripada Imam Abdul Rauf Al-Manawi, Allahu wa rasuluhu, Allahu a'lamu bimuradi Rasulillah. Itu enggak ada yang tahu maksudnya. Kelompok kedua 100 tahun. Menjelaskan hadis itu, kata Imam Abdul Rauf, enggak ada yang ngerti. Hanya Rasul yang tahu apa maksudnya. Kalau Imam Abdul Rauf enggak tahu, kita juga enggak tahu. Nah, pahami pangkalnya saja. Orang muhajirin
masuk surga sebelum manusia manapun 40 tahun lebih awal. Hadis berikutnya, Nabi SAW bersabda, "Sittu khisali minal khair." 6 perkara dari kebaikan. Sittu khisalin, 6 perkara minal khairi, dari kebaikan. Pertama, jihadu a'da'illahi bisayf, memerangi musuh-musuh Allah dengan pedang. Jihadu, memerangi a'da'illah, musuh-musuh Allah, bisayf, dengan pedang. Yang kedua, as-saumu fi yaumis saif, puasa pada hari yang panas terik. As-saumu, puasa, fi, pada, yaumi, hari, saif, panas terik atau musim panas. Yang ketiga, husnus sabri, bagus menjaga kesabaran, bagus dalam memelihara kesabaran ketika ditimpa musibah. Kenapa dikatakan bagus memelihara? Bisa saja orang itu sabar pada 5 menit pertama, 5 menit berikutnya hilang kesabarannya. Bisa saja orang itu sabar setelah 1 jam, bisa saja dia sabar setelah 3 hari. Ketika Nabi SAW melewati satu kuburan, lalu menemukan seorang wanita menangis di dekat kuburan tersebut, maka Nabi katakan, "Wahai amatillah, wahai budak perempuan Allah, sabarlah kamu atas musibah yang menimpamu." Kata perempuan tersebut, apa bahasanya? "Iyaka anni, menjauhlah kamu dari saya. Sesungguhnya kamu tidak tertimpa sesuatu yang menimpa saya." Maka setelah Nabi meninggalkan wanita tersebut, sahabat memberitahukan itu adalah Rasulullah SAW. Lalu wanita itu mendatangi Nabi dan mengatakan minta maaf karena dia tidak tahu dengan Rasulullah. Maka Nabi bersabda, "As-sabru inda sodamatil ula." Sabar itu ada nilainya, besar nilainya ketika hantaman pertama. Maka di sini dikatakan kebaikan itu adalah menjaga kesabaran ketika ditimpa musibah. Jadi berusaha untuk sabar di detik-detik dia ditimpa musibah sampai musibah itu hilang dalam ingatannya. Kadangkala ketika ditimpa musibah kita langsung sabar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya sabar. 2 hari setelahnya dia mengingatnya kembali dan dia emosi. Bisa saja hal itu terjadi. Maka Nabi katakan husnus sabri, bagus dalam memelihara kesabaran ketika ditimpa musibah, karena kesabaran itu kadangkala bisa hilang. Kebaikan berikutnya adalah tarkul mira', meninggalkan perdebatan, meninggalkan pertengkaran. Wa anta muhiq, padahal engkau di pihak yang benar, padahal engkau di pihak yang benar. Justru kadangkala kalau kita benar itu maka mempermasalahkan. Tapi Nabi bersabda, ketika kita di pihak yang benar akan dilanjutkan kasusnya, tuntutannya ke pengadilan mana saja, kita bisa memenangkan pengadilan. Tapi pada saat itu yang terbaik adalah meninggalkan pertengkaran, tidak menuntutnya. Berikutnya tabkirus shalah fi yaumil ghaib, berpagi-pagi. Berpagi-pagi itu mana dasar kalimatnya? Maksudnya adalah bergegas melakukan sholat pada hari mendung. Pada hari mendung.
Kalau hari ini mendung pun bisa kita tahu waktu dengan jam. Tapi kadang-kadang suasana hujan lebat yang keseharian dari pagi sampai tengah malam, apa yang terjadi? Lampu mati. Hujan lebat dari pagi sampai tengah malam, lampu mati. Tidak ada azan berkumandang. Kira-kira siapa yang bisa menjaga salat tepat waktu itu? Maka itu adalah bagian daripada kebaikan. Menjaga salat, lebih cepat datang ke tempat salat, karena dikhawatirkan tidak ada peringatan-peringatan dari musola. Karena lampu mati, azan sekeliling tidak ada, yang terdengarnya suara hujan. Bisa saja orang akan terlewat salat asarnya, bisa saja terlewat salat maghribnya, bisa saja tertidur sampai subuh, enggak salat isya. Maka pada saat itu Nabi bersabda, sebuah kebaikan adalah bergegas salat ketika hari mendung. Wa husnul wudu'i fi ayyamis syita, membaguskan wudu pada hari-hari dingin. Husnu membaguskan wudu pada hari-hari dingin, di mana pada saat itu manusia hanya berwudu seperlunya. Dia akan cuci kepalanya sebagian saja. Tapi dalam kondisi seperti itu, walaupun dingin airnya, dingin cuacanya, dia berusaha untuk mengusap seluruh bagian rambutnya. Itu adalah sebuah kebaikan. Ahbab fillah, hadis berikutnya Nabi SAW bersabda, Sittu khisal minas suhti, 6 perkara daripada kemurkaan Allah, 6 perkara dari perkara haram. Sittu khisal, 6 perkara minas suhti, dari perkara haram. Itu sebagian penafsiran. Penafsiran kedua, 6 perkara dari yang menghilangkan keberkahan. Pertama, riswatul imam, menyogok pemimpin. Menyogok pemimpin artinya pemimpin menerima sogokan. Wahia, dan dianya sogok, akhbathu dzalika kullih, yang paling jelek demikian yang 6 semuanya. Dari 6 perkara itu, yang paling jeleknya adalah sogok yang diterima oleh pemimpin. Kenapa dikatakan demikian? Karena ketika dia memiliki kepemimpinan, maka wewenang berada di tangannya, nasib umat berada di tangannya, nasib rakyat ada di tangannya. Pada saat itu dia terima sogok, maka yang menderita bukanlah dirinya, tapi lebih daripada dirinya, orang lain ikut menderita. Maka dikatakan ketika seorang imam, pemimpin, menerima sogokan, itu yang paling berat perkara haram dari 6 yang akan dibahas. Itu makna hadis, akhbatu dzalika kulli, dianya sogokan adalah yang paling jelek demikian semuanya yang 6. Nomor 2-nya adalah samanul kalbi, harga anjing. Harga anjing. Ternak kambing susah ngurusnya, makannya banyak. Jika ternak anjing, 1 tempurung pagi, 1 tempurung sore, harganya 2 kali lipat kambing. Nggak perlu pakai kandang. Dia punya pemikiran lebih kaya cepat jual anjing pada jual kambing. Lalu dia jual anjing, maka harga dari anjing itu hukumnya haram. Yang ketiga, asbul fahal, upah dari pejantan. Upah dari pejantan.
Apa maksud upah dari pejantan? Ketika kita inginkan bibit yang bagus dari ternak kita, misalnya sapi, kita akan lihat di masyarakat kita siapa yang punya sapi jantan yang besar. Kira-kira kalau kita datang dan minta mengawinkan sapi kita dan sapi yang dia punya, apa tuntutan orang itu? Apa tuntutannya? Gratis? Tidak. Di tengah masyarakat pakai beras minimal. Maka beras yang didapatkan dari upah kawin jantan itu hukumnya haram. Nah, begitu juga dengan uang. Atau pada hari ini langsung disuntikkan. Tak tahu apa yang disuntikkan, yang jelas sapinya dikawinkan pakai suntik. Nah, menjadi pertanyaan, apakah itu termasuk upah daripada kawin hewan dengan suntik itu perkara haram atau tidak? Kita pelajari lebih lanjut apa yang disuntikkan. Kalau betul yang disuntikkan adalah bibit daripada hewan jantan, maka hukumnya haram. Lalu bagaimana caranya? Enggak mungkinlah orang gratis begitu. Kalau secara takwa memang haram, enggak ada solusi lain. Tapi kalau mau berhila sedikit, jasa suntik. Namanya jasa suntik. Itu hila dikit, tapi kena juga. Lebih baik jangan. Nah, biarkan saja sapi antum lepas mana, dapat jantan yang mana terserah. Nah, kucing juga sama. Asbul fahal. Kemudian mahar pelacur. Itu Nabi sudah memberikan bahasa paling halus itu, mahar pelacur. Itu enggak layak digunakan bahasa mahar. Kemudian usaha bekam, kasbul hajjam. Ini sudah dikecualikan dari hadis yang lain. Jadi enggak ada masalah. Karena Nabi SAW pernah memberi hadiah kepada sahabat yang membekamnya. Maka hadis ini mansukh dengan hadis yang Nabi lakukan sendiri. Kemudian halwanul kahin, upah dukun. Apri. Halwanul kahin, upah dukun, itu hukumnya haram. Maknanya digunakan bahasa sukti. Kenapa digunakan bahasa sukti? Karena akan menghilangkan keberkahan. Maka tidak ada suatu keberkahan usaha yang dimodali dengan upah perdukunan, rumah tangga yang dibesarkan dengan upah perdukunan, atau dukun yang kaya raya. Jumpa? Nah, Nabi bersabda katakan itu enggak ada berkahnya. Situn, 6 hal, 6 perkara. Manjaa, siapa saja yang melakukan, biwahidatin, dengan satu saja, tatamarrah, dengan satu saja, minhunna, darinya 6 perkara tersebut, jaa, niscaya orang itu akan datang. Niscaya orang itu akan datang. Walahu ahdun yaumal qiyamah, baginya ada jaminan pada hari kiamat. Baginya ada jaminan pada hari kiamat. Taqulu kullu wahidatin minhunna, akan berkata masing-masing darinya 6 perkara. Taqulu, akan berkata, artinya akan berkata di hadapan Allah, membela si pelaku daripada yang melakukan perkara tersebut. Masing-masing dari 6 itu akan berkata, qad kana yu'malu bi, sungguh ada orang itu mengamalkan aku. Ya Allah, ini orang ngamalin saya. Ya Allah, orang ini jangan diazab karena dia mengamalkan saya.
Itu tuntutan di hadapan Allah di akhirat kelak bagi orang yang melakukan satu dari 6 perkara ini. Apalagi wabiha wan ni'mah, kalau sekiranya kita mampu melakukan ke-6-6-nya, maka akan ada 6 penuntut, 6 pembela di hadapan Allah. Pertama adalah sholat. Sholat akan datang pada hari kiamat membela orang yang melakukannya. Yang kedua zakat. Yang ketiga haji. Yang keempat siam, puasa. Yang kelima adaul amanah, menunaikan amanah. Menunaikan amanah. Apakah setiap manusia punya amanah? Sebagian ulama menafsirkan menunaikan amanah maksudnya adalah menunaikan mandi junub. Ada penafsirannya begitu. Menunaikan mandi junub. Yang keenam, silaturahim, menyambung hubungan silaturahim. Situn, 6 perkara, mangkunna fihi. Siapa saja yang ada 6 perkara tersebut. Situn, 6 perkara. Man, siapa saja, kunna, yang ada 6 perkara tersebut, fihi, di dalam dirinya, kana mu'minan haqqan, adalah orang itu orang beriman yang sebenarnya. Kana, adalah orang tersebut mu'minan haqqan, orang yang beriman sebenarnya. 6 daripada ciri-ciri orang yang memiliki iman yang benar. Pertama, isbagul wudu, dia menyempurnakan wudu. Ketika berwudu dia melakukan semaksimal mungkin. Diawali dengan mencuci 2 telapak tangan, sebelumnya baca basmalah, kemudian berkumur-kumur 3 kali sampai ke tenggorokan, memasukkan air ke lubang hidung sampai ke batangnya, kemudian mencuci muka dengan membasahi sedikit bagian rambut dan bagian dagu, kemudian mencuci tangan sampai di bawah bahu, bukan hanya sampai di siku, tapi di bawah bahu, kemudian menyapu seluruh bagian kepala, mulai depan sampai ke belakang, kemudian mencuci telinga 3 kali, kemudian mencuci kaki sampai di bawah lutut, kemudian menggosok-gosok anggota ketika mencucinya, menyela-nyelangi jari baik tangan dan kaki, menyela-nyelangi jenggot yang pelihara jenggot, kemudian berdoa menghadap kiblat. Itu diantara kesempurnaan dalam berwudu. Kalau dia mampu melakukan waktu wudu pagi, wudu malam, wudu siang, wudu kapan saja, musim panas sekalipun, itu menunjukkan imannya benar. Nah, maka kita lihat kalau yang wudunya terburu-buru, kita lihat tidak sampai basah sikunya. Ini tanggung jawab yang senior. Kalau lihat yang baru-baru wudunya tidak sampai basah siku, cuci muka kadang-kadang pipinya nggak basah semuanya, itu mesti dibetulkan. Kalau tidak akan menjadi kebiasaan sampai tua. Kalau dia jadi imam, dia tidak sah mengimamin sholat, dan imannya tidak akan pernah tidak akan pernah sampai pada tahap kesempurnaan. Yang kedua, mubadaratu ila shalah, bersegera datang ke salat. Fi yaumid dajnin, pada hari hujan lebat. Dajnin, hujan lebat. Yang ketiga, kasratus saum, banyak berpuasa. Fi syiddatil har, pada hari bersangatan panas. Syiddati, bersangatan, hari panas.
Kemudian qatlul a'da'i bisayf, membunuh musuh dengan pedang. Membunuh musuh dengan pedang. Kalau tidak ada kesempurnaan iman, siapa yang berani perang? Itu berani perang hari ini? Enggak. Kalaupun ada pendaftaran perang, enggak akan daftar. Ntar mati bagaimana masalahnya itu. Masih banyak sholat belum diqadha. Ntar mati, hafalan setara belum selesai. Tapi ketika kesempurnaan imannya sudah sampai pada tahap maksimal, seperti ungkapan sahabat, kami mencintai kematian seperti kalian mencintai kehidupan. Hanya sepenggal kata itu yang disampaikan kepada Romawi dan Persia. Romawi dan Persia ketakutan. Itu kesempurnaan iman sudah pada tahapnya. Berarti kita belum. Kita cek satu-satu. Isbahul wudhu sudah. Mubadarah ila salat fi yaumid dajin. Mana dibangunkan subuh kalau hujan lebat? Lampu mati. Yang ketiga, banyak puasa siddatil har. Itu mungkin satu-satu. Perang enggak ada. As-sabru 'alal musibah, sabar ketika ditimpa musibah. Kalau dalam pendidikan saja antum enggak bisa sabar, dalam musibah enggak bakalan. Karena musibah lebih berat daripada ujian pendidikan. Pendidikan cuma tidur, program, makan, minum, selesai. Kemudian tarkul mira', meninggalkan perdebatan. Wa in kunta muhiqqa, walaupun kamu berada di pihak yang benar. Tarkul mira', meninggalkan perdebatan. Wa in kunta, walaupun kamu berada muhiqqa, di pihak yang benar. Maka kita lihat dalam kisah salafun saleh, ketika dia dicaci maki, maka dia dengarkan. Kemudian dia katakan, sudah cukup penyampaiannya, sudah cukup, saya mau pergi. Itu cuma bahasanya. Sudah cukup penyampaiannya, kalau sudah, saya mau pergi. Jangankan untuk bertengkar, membalas caci makian, bahkan kalau dicaci maki pun siap didengarkan. Maka kita ganti taklim sore, bahasa kisah salafun soleh. Nah, jangan dibaca kisah anjing soleh yang dia sendiri nggak ngerti. Siapa yang baca kisah itu? Sekelompok salafun soleh keluar dari kota, kemudian diikuti oleh seekor anjing. Sampai di luar kota, di perbatasan, salafun soleh itu berhenti sejenak. Kemudian di situ ada bangkai. Lalu anjing itu pun berhenti. Kemudian anjing itu pergi ke kota menjemput dua kawannya. Kemudian datanglah dua kawanan dari anjing tersebut. Dua kawanan anjing itu memakan bangkai itu, sementara anjing itu cuma duduk sendirian. Setelah kawannya kenyang, kemudian dia pergi ke kota. Yang satu anjing yang tadi liatin, dia makan tulang-tulangnya, kemudian dia pergi ke kota. Apa maksud kisah yang membaca itu? Itu kisah anjing mengikram kawannya. Dia sendiri nggak ngerti dengan kisah itu. Apa hubungan kisah orang soleh? Apakah kisah orang soleh panutan di situ kita bawa anjing? Salah penafsiran lagi. Cari kisah yang dimengerti. Kisah salafun soleh dan kisah anjing orang soleh atau anjing soleh. Di situ salah satu asrar dari kisah itu adalah orang-orang soleh zaman dulu mampu menularkan kesolehannya kepada hewan sekalipun. Orang soleh zaman dulu mampu menularkan kesolehannya kepada anjing sekalipun. Dalam kisah yang lain juga diriwayatkan ada anjing hampir gila, tapi dia nggak gila, cuman agak dikit nakal. Lalu orang soleh memandangi anjing itu. Setelah dipandangi 5 menit,
anjing itu berubah tingkah lakunya. Nah, itu kisah pandangan orang soleh. Maka kalau ada orang soleh, minta dipandang. Datang, kemudian salaman, tatap mukanya, maka Allah akan rubah kita dengan pandangannya. Itu disebut dengan nazrah. Ada nasinya, nazrah. Nah, itu pakai nasi itu besok. Kemudian hadis terakhir, hadis sahih. Nabi SAW bersabda, "Sittun min asyratis sa'ah." 6 dari tanda-tanda kiamat. Sittun 6 min asyratis sa'ah dari tanda-tanda kiamat. Ini tanda kecilnya, bukan tanda besar. Tanda besarnya bukan yang ini. Ini tanda kiamat. Tanda kecil kiamat, bukan tanda kiamat kecil. Kalau tanda kiamat kecil nggak bisa makan lagi, itu tanda kiamat kecil. Kiamat kecil dah mau mati berarti. Nah, telinga nggak dengar lagi, mata dah mulai nggak lihat, kemudian nggak bisa makan, apa yang dimakan keluar, itu tanda kiamat kecil, kematian. Yang ini adalah tanda kiamat kubro, tapi tanda kecilnya. Pertama, mauti, meninggalnya saya. Meninggalnya Nabi SAW itu sudah terjadi tanda pertama kiamat. Sekarang meninggalnya Nabi sudah berapa tahun? Wafathu Baitul Maqdis, ditaklukkannya Baitul Maqdis. Ini bukan di zaman Sayyidina Umar bin Khattab, tapi pada satu saat nanti di akhir zaman Baitul Maqdis akan ditaklukkan, akan dikuasai oleh umat Islam. Apakah pada hari ini antum berdoa Baitul Maqdis selalu dikuasai oleh orang-orang kafir supaya kiamat lebih lama? Ataukah kita berdoa supaya Baitul Maqdis dikuasai oleh umat Islam dan kiamat cepat terjadinya? Pilih yang mana? Ternyata itu rahasia Allah. Kenapa sampai Palestina tetap digempur, dan digempur, nggak pernah menang? Karena kalau sudah menang, berarti kiamat akan terjadi. Wa ayyu'tar rajul, bahwa diberikan kepada seseorang, alfa dinar, 1000 dinar, fayatasakhatuha, maka ia membenci akannya 1000 dinar. Dia membenci akannya 1000 dinar. Bisa dipahami? Apa maksud dari hadis itu? Ketika itu uang tidak lagi bernilai. Ketika kita berikan seseorang 1000 dinar, dia enggak senang hati. Dia merasa sedikit pemberian itu, menandakan uang sudah tidak bernilai. Uang sudah melimpah. Ingat, mungkin beberapa tahun sebelumnya, ketika dikasih uang 10.000, dikasih uang 50.000, itu mengucapkan rasa terima kasih yang sangat tinggi, karena sudah memberi kita uang 50.000. Pada hari ini kasih 50.000, silakan. Nah, nggak kasih pun nggak apa-apa. Nah, dikasih berapa baru dia terungkap ucapan terima kasih? Senilai berapa kalau dikasih perasaan hatinya senang? Nah, dan sampai nanti pada satu saat, berapa? 1000 dinar pun kalau dikasih dia enggak senang. Biasa-biasa aja reaksinya. Ini menunjukkan kiamat sudah dekat. Wa fitnatun, dan fitnah, yadkhulu harruha, yang masuk panasnya fitnah ke rumah setiap muslim. Yang masuk panasnya fitnah ke rumah setiap muslim.
Tidak ada satu rumah muslim yang tidak terpengaruh dengan fitnah itu. Hari ini handphone. Nah, fitnahnya masuk ke rumah setiap muslim. Nabi bersabda secara rata-rata, bukan 100%, tapi mayoritas. Apabila fitnah itu masuk, maka akan memberikan pengaruh panasnya. Di antara panasnya, gak mau lagi dia mondok. Itu panasnya. Malah sholat, malah zikir. Suami istri cerai karena handphonenya. Dan berkembang terus dengan perkembangan dengan tahap panas yang berbeda-beda. Ada 5 derajat, ada 10 derajat, ada 1000 derajat. Ada yang sampai meledak rumahnya, ada enggak meledak. Ada hancur, ada enggak hancur. Nah, kemudian kematian yang menimpa manusia. Mautun ya'khudhu finnas, kematian yang menimpa manusia ka ku'as al-ghanam, seperti penyakit kambing. Ku'as itu seperti penyakit kambing. Kita nggak pernah tahu dengan penyakit itu. Kemudian yang terakhir ayyagdirar rum, bahwa menyerang oleh orang Romawi. Menyerang oleh orang Romawi. Pada hari ini Romawi belum ada pergerakan. Nggak tahu saya Romawi itu apa hari ini? Negara mana? Hah? Kalau dia sudah mulai bergerak dan mulai menyerang, itu bertanda hampir kiamat. Mereka berjalan dengan 80 bendera, 80 panji. Di bawah setiap panji ada 12.000 pasukan. Dia berjalan dengan 80 panji perang, dengan 80 panglima, yang di bawah setiap panglimanya ada 12.000 pasukan. Dia akan menghancurkan orang Islam. Apabila hal itu terjadi, berarti sudah dekat kiamat. Hari ini perlu dikasih tahu, perlu kita cari tahu Romawi yang dimaksudkan di hadis ini negara apa pada hari itu, pada hari ini. Khair, insyaallah cukup. Itu hadis sahih, perlu dipertimbangkan. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Karim, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, ini saya bertanya. Ini Ustaz, saya dulu pernah sholat, namun di waktu saya sholat itu imam memimpin sholat itu suaranya kecil, suaranya lambat. Jadi ada makmum di belakang itu yang meneruskan bacaan dari imam itu, maksudnya takbir kan, takbir ataupun pas takbir itu dia Allahu Akbar. Maka si makmum mengeraskan suaranya karena suara imam ini tidak dengar. Jadi gimana menurut pandangan Ustaz terhadap sholat tersebut? Dan yang kedua, gimana menurut Ustaz kalau kita kerjanya misalnya kita nggak sempat sholat isya, waktu sholat isya kita kan bertentangan sama kerja. Jadi waktu pulang kita udah pulang jam, misalnya di rumah jam 2 atau jam 3, dan setiba di rumah tiba-tiba kita ketiduran,
dan pas kita bangun pas sholat subuh berkumandang. Jadi apakah kita melaksanakan sholat isya di waktu subuh atau gimana dari penjelasan gitu? Mungkin itu pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyambung suara imam yang tidak kedengaran itu disebut dengan muballigh. Muballigh hukumnya sunnah kalau diperlukan. Dalilnya adalah ketika Nabi SAW sakit, lalu memerintahkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq untuk mengimami sholat. Ketika sholat sudah mulai, Nabi merasa ringan. Lalu beliau keluar dari rumahnya dipapah oleh dua orang laki-laki, Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Sayyidina Abbas. Sayyidina Abbas. Kemudian ketika Sayyidina Abu Bakar menyadari Rasulullah keluar sholat, maka Sayyidina Abu Bakar pun mundur. Nabi mengisyaratkan supaya Sayyidina Abu Bakar tetap menjadi imam, tapi beliau tetap mundur. Maka pada saat itu dari hadis diriwayatkan Sayyidina Abu Bakar sholat dengan Nabi dan sahabat yang lain sholat mengikut Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Artinya sahabat-sahabat sholat berpedoman kepada pergerakan Sayyidina Abu Bakar, yang secara hakikat imam waktu itu adalah Sayyidina Rasul SAW. Maka hal itu mesti dilakukan ketika diperlukan. Misal ketika mengimamin sholat lampu hidup, sound jelas sampai ke jemaah laki-laki bahkan jemaah perempuan. Tapi sedang sholat lampu mati, nggak ada lagi suara, tidak terdengar ke jemaah paling belakang atau jemaah ibu-ibu di balik tirai, maka ada inisiatif daripada jamaah untuk menyambung suara imam. Itu hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah kalau diperlukan. Dan yang menyambung itu dianjurkan yang memiliki suara yang keras. Kalau suaranya kurang lebih dengan imam, lebih baik jangan. Karena muballigh itu disunahkan satu. Tapi walaupun itu sunnah, maaf, ketika tidak diperlukan maka hukumnya jadi bid'ah. Bid'ah di sini bukan bid'ah dolalah, tapi bid'ah makruh. Bid'ah makruh seperti yang disampaikan oleh Imam Zainuddin Al-Malibari dan kitab Fathul Mu'in, muballigh hukumnya makruh kalau tidak diperlukan. Hal ini terjadi di Saudi, baik di Masjidil Haram maupun di Madinah. Mereka tetap melestarikan yang adanya muballigh walaupun sound sistemnya cukup untuk kedengaran oleh jamaah. Tapi Salafi nggak komen. Nah, karena di kampung halamannya. Yang kedua tentang sholat. Yang semestinya dilakukan adalah sholat tepat waktu. Itu yang pertama. Kalau sekiranya dia tertinggal sholat, maka Nabi SAW bersabda, man nasiya an salatihi au nama falyusalli hina yastayqiz au dzakarah. Orang yang tertidur dari salatnya maka hendaklah salat ketika bangun. Orang yang kelupaan salat maka hendaklah salat ketika ingat. Artinya dia mengqadha salat isyanya di waktu subuh itu. Kita bangun subuh tidak disengaja jam 9 pagi. Kapan kita qadha subuh? Waktu jam 9 itu. Kita terbangun ketiduran dari salat isya, sebetulnya enggak ketiduran. Enggak ada orang pulang kerja di rumah buka pintu lalu tertidur di lantai lalu sampai subuh baru bangun. Pasti dia akan cari tempat tidur itu dan dia akan membaringkan badan. Itu tidak dianggap bahasa tertidur, tapi dia sengaja meninggalkan salat. Yang tertidur itu adalah orang tidur nggak kebangun, itu namanya tertidur sholat. Nah, tertidur dari sholat. Maka ulama mengatakan makruh hukumnya tidur sebelum sholat isya. Makruh hukumnya tidur sebelum sholat isya
karena dikhawatirkan dia akan tertidur sampai pagi. Tapi ketika dia selesai sholat isya, tidak lagi ada makruh untuk tidur. Kemudian ketika pagi dia tidak terbangun sholat subuh, itu disebut tertidur. Tapi kalau dari luar pulang, belum sholat isya lalu masuk ke rumah, lalu dia nggak sholat isya dibilang tertidur, itu bahasa yang nggak tepat. Nah, itu bahasa yang paling tepat adalah dia meninggalkan sholat dengan sengaja kalau dia ingat. Tapi kalau dia lupa, memang lupa, rasa-rasa ada sholat, langsung saja tidur, itu masuk dalam kategori lupa sholat. Maka sunnah Nabi di situ adalah sholat ketika ingat dan sholat langsung ketika terbangun. Bagaimana cara qada sholatnya? Cara mengqada sholat isya di pagi hari, artinya setelah terbit fajar, yaitu dengan bacaan yang sir, tidak jahar. Tapi kalau dia qada malam, bacaannya jahar. Kalau dia tertinggal sholat karena terlupa, tertinggal sholat karena ketiduran, maka mengqadanya sunnah secepatnya. Tapi apabila dia meninggalkan sholat dengan sengaja, maka mengqadanya wajib secepatnya. Khair insyaallah. Ya Karim, masih ada Bapak. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustaz, bagaimana kalau pas kita salat berjamaah, terus imamnya pas berdiri sempurna, lalu jatuh atau dia pingsan atau wafat, apa yang harus dilakukan di belakang? Terus kedua, kalau pas imamnya sujud, terus terlalu lama sujudnya, entah dia wafat atau sujud, berapa lama kita menunggu? Kalau ditunggu terus kan mungkin apa yang harus dilakukan? Yang ketiga, sepakat 4 masa untuk mengganti sholat yang tertinggal. Bagaimana cara mengganti sholat yang batal? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama, imamnya meninggal kapan Pak? Berdiri. Nah, insyaallah. Jadi pertanyaan pertama dan kedua solusinya sama. Ketika imam batal sholat, ketika imam meninggal sedang sholat, pingsan sedang sholat, maka caranya adalah maju salah satu makmum menjadi imam. Kalau sekiranya batal, maka imam bisa melantik penggantinya dengan cara menyebutkan namanya, "Hai fulan maju." Kemudian dipindahkan mik kancingnya ke baju pengganti. Bahkan ulama membahas, kalau terjadi perbedaan pendapat antara imam dengan makmum, imam meminta si A jadi maju, makmum seleranya si B, maka ulama katakan yang berhak jadi imam adalah B, bukan yang ditunjuk oleh imam. Itu sebabnya supaya kita tahu siapa imam yang diminati, yang ditunjuk, yang disepakati oleh imam, oleh makmum atau masjid, maka ada imam 1, ada imam 2. Imam 1 maju, imam 2 berada di belakang imam 1. Ketika terjadi apa saja dalam salat, meninggal, pingsan, maka yang bertindak maju adalah imam yang ada di belakang imam, makmum yang ada di belakang imam. Kalau hal itu terjadi ketika sedang baca Al-Fatihah, maka makmum yang menggantikan jadi imam ini akan mulai Al-Fatihah dari awal. Kenapa? Karena akan terjadi
jedah waktu perpindahan yang menyebabkan Al-Fatihah batal. Karena Al-Fatihah nggak boleh terjedah bacaannya. Misalnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, jatuh roboh, maju imam pengganti mulai daripada bismillah. Kalau sekiranya imamnya meninggal jatuh setelah baca Al-Fatihah, maka makmum yang menggantikan imam akan menyambung dengan surah, dengan catatan kalau dia sudah baca Al-Fatihah. Kalau belum, dia akan baca Al-Fatihah secara sir, kemudian dia baca surah. Yang ketiga, ketika imam yang meninggalnya di pertengahan surah, bangkit dari sujud tilawah, tatajafa junubuhum, meninggal dia, maka dia akan sambung pada ayat berikutnya. Tidak perlu dimulai dari awal, cukup menyambung ayatnya. Kenapa? Karena bacaan surah tidak wajib mualat, bisa disambung. Ketika meninggal selesai baca surah, maka imam pengganti akan maju melanjutkan ruku. Ketika imam meninggal ketika sujud, tentu agak lama sedikit memastikan ini imam baca doa atau meninggal atau pingsan, seperti yang terjadi di zaman Nabi SAW ketika Rasulullah sujud sangat lama sekali. Lalu sahabat menengok apa yang terjadi. Ketika sahabat mengangkat kepala, ternyata Sayyidina Hasan atau Husain berada di pundak Nabi SAW. Jadi mengikut dengan kejadian sahabat itu, makmum yang ada di belakang bisa mengangkat kepala memastikan keadaan. Yang ditunggu lama. Kan kita pernah, kan orang itu imamnya kita tahu kebiasaannya, nggak selama itu biasanya dia sujud. Maka yang belakang, yang sering jamaah di situ, yang tahu dengan kebiasaan sholat imam, dia akan pastikan. Bagaimana memastikan? Dilihat. Nggak pasti juga, raba sedikit kakinya. Nah, nggak pastikan juga, dorong dikit. Roboh dia, berarti udah, tinggal dia bangkit, Allahu Akbar, baca tasahud, kemudian salam, lepas itu baru ditangani imamnya, apakah pingsan atau sakit atau meninggal dan sebagainya. Yang jelas solat tidak dibatalkan apapun yang terjadi pada imam. Allah. Kemudian solat yang ditinggalkan dengan solat yang batal sama-sama wajib diqadha. Misalnya contoh kasus yang ada di dalam kitab fikih, ketika seseorang di sore hari melihat di bagian celananya ada bekas mani. Ini contoh kasus fikih. Sore hari setelah salat asar, dia melihat ada bekas mani, maka orang itu harus memastikan kapan dia terakhir tidur. Kalau dia terakhir tidur zuhur, setelah salat zuhur, maka wajib diqadha salat asar. Kalau dia terakhir tidur adalah 3 hari yang lalu, setelah 3 hari itu nggak pernah tidur dia, maka wajib qadha salat 3 hari yang lalu. Kalau dia terakhir tidur malam dan ba'da subuh, maka yang diqadha adalah ba'da zuhurnya. Anggap tidurnya ba'da subuh yang menyebabkan dia mimpi, bukan tidur malam. Karena ada kaidah fikih yang berbunyi, nggak tahu kaidahnya. Apa kaidah fikihnya? Al-haditsu takdiruhu bi aqrabiz zaman. Kullu hadisin takdiruhu bi aqrabiz zaman. Setiap kejadian itu dinisbahkan kepada waktu terdekat. Jadi dari pembahasan fikih itu sampai mempelajari solat yang batal pun diwajibkan. Jadi ada arahan fikih mempelajari solat yang batal pun diwajibkan.
Misalnya selesai solat dia lihat celananya robek dan menyebabkan auratnya terbuka, maka dia harus berpikir sejak kapan robek ini ada. Misalnya di celana ada lubang rokok sehingga terlihat pahanya, solatnya batal. Dia harus mengingat kapan terakhir kali dia merokok. Maka dari sejak terakhir kali itulah dia wajib mengqadha solat. Kemudian kalau celananya itu memang sudah robek, cuma kepakai celana robek, maka diingat kapan dia pertama kali pakai celana itu, mulai dari saat itu sampai sekarang dia wajib mengqadha solatnya. Jadi bukan hanya wajib mengqadha solat yang batal, mempelajari solat-solat yang batal pun diwajibkan oleh para ulama sehingga kita bisa mengqadhanya. Dipastikan sebelum kita meninggal tidak ada hutang solat sama sekali, baik yang sengaja ditinggalkan maupun solat yang kita sadari batal. InsyaAllah. Mohon maaf kalau ada salah dan janggal. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.